Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa, arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi sirajan munira. وقال الله تعالى في القرآن العظيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali pengajian di malam ini, malam yang mulia, malam Jumat bertepatan dengan 16 hari bulan Safar 1443 Hijriah, dan masih menyisakan sedikit bahasan lagi terkait dengan perkara-perkara yang membatalkan salat bila terjadi ketika sedang salat. Sampai pada yang terakhir kita kaji pertemuan yang lalu, wa minal mubtil aydan hadasun walau bila qasdin wattisalu najisin la yu'fa anhu illa in dafa'ahu halan. Termasuk yang membatalkan salat juga adalah terjadinya hadas. Hadas itu yang logis di dalam salat, keluar sesuatu melalui salah satu dua jalan untuk orang yang normal, yang bukan salis, yang bukan daimul hadas. Ada kala yang keluar lewat qubul, kencing, mani, madhi dan seumpamanya. Ada kala yang keluar itu lewat dubur, angin umpamanya keluar kentut, ataupun keluar sesuatu yang mungkin, yaitu keluar cacing. Ada orang yang cacingan ketika sedang sholat, cacing yang di dalam itu penasaran, ini di luar sedang terang atau sedang hujan, keluarnya itu membatalkan sholat. Kalau sedang puasa, keluar cacing tidak membatalkan puasa, tetapi bila cacing itu berinisiatif masuk kembali, enggak jadi keluar, maka batal puasa. Makanya kalau ada orang yang cacingan bulan Ramadan, mohon diajarkan menyetubit-tubit laju, menyehan baik. Kenapa? Karena bila keluar sedikit saja kepalanya lalu masuk lagi, maka batal puasa. Demikian pula bersambung dengan najis yang tidak dimaafkan, kecuali apabila segera disingkirkan dalam kadar waktu yang tidak lebih dari siktatut tanafus, kadar tarikan nafas. Wankishafu auratin illa inkashafaha riyahun fasatara halan. Batal pula salat karena tersingkap aurat. Dan sekarang ini hampir menjadi kelaziman, setiap kali kita menghadiri salat berjamaah ada saja orang-orang yang tersingkap aurat. Yang bersangkutan
tidak tahu, tetapi kita melihat siapa anak-anak muda yang memakai celana tanggung dan baju yang menggantung. Jadi ketika berdiri tegak, baju turun, celana naik, tertutup aurat. Begitu rukuk, celana turun, baju naik, terbuka aurat. Itu baru sekedar rukuk. Bayangkan ketika sujud, itu lebih parah lagi, sampai selat malakanya pun terbuka. Idanya takalan handakalan ilika. Takalan manfaatan yang nak Malaysia, Malaysia. Kenapa Malaysia? Karena ada kewajiban bagi orang yang tahu untuk mengingatkan, bukan ketika sedang sholat, nanti setelah salam. Begitu selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita tegur orang yang tersingkap aurat di depan kita itu. Mereka maaf bang, benar watin rukuk, watin sujud, dehah aurat. Dulu itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, karena orang yang berbuat salah di masa lalu ketika ditegur mereka berterima kasih. Tapi sekarang jangankan berterima kasih, malah marah-marah lagi. Tim tegur menankan terima kasih pep ya, ila dan detat pun pegah kau kutim sembahyang mentang raya tua. Ya hana tegur wajib terpegah, awat terpegah minta pakai. Maka jangan cari masalah. Jadi ketika kita menghadiri sholat berjamaah, usahakan agar jangan sampai orang lain berdosa dengan sebab kita. Jadi datanglah sholat itu dengan pakaian yang layak, yang patut. Dan pakaian yang patut itu menjadi sebuah standar pula di dalam syariat. Apabila ada orang dalam kelas masyarakat tertentu, tokoh masyarakat, panutan masyarakat, tengku, ustadz, geci, ketika azan berkumandang, beliau memang berada di sekitar masjid, tapi dengan pakaian gotong royong, menteng ngelu training, baju oblong, berkumandang azan. Beliau berpikir, kalau saya pulang ke rumah, mandi ataupun minimal ganti baju, kembali ke masjid, sholat sudah selesai. Tapi kalau saya sholat berjamaah sekarang, baju tidak sesuai, maka di dalam agama baju beliau yang tidak sesuai lebih dipelihara daripada sholat jamaah yang kita anggap bernilai. Maka beliau harus pulang dulu. Tapi orang-orang tidak paham. Hai ho ni jalom bageci, holom nengku. Yang kayak ibang tak ada kamat. Hana bajeh napah tagai. Orang sekarang akan menggugat, berapalah harga bajumu dibandingkan sholat berjamaah di awal waktu. Nyorongnya pegahnya bro dak kai. Kenapa? Karena di dalam fikih menjaga muruah lebih penting daripada sholat berjamaah. Menjaga muruah. Misalnya dalam kapasitas saya, rata-rata gue ustaz dulu, hanya istri saya yang panggil bang. Ketika hadir ke masjid, bahkan tampil di luar saja, rasanya tidak pakai peci itu menjadi masalah. Kalau sempat ketemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu di pasar, di swalayan ke saya bengok belah tengah, sebelah ke yah, sebelah ke mak, hana pakai kopiah dia. Timbul kecurigaan, oh mama curah ustaz yang pun ada jenam kawin lahum, yang menanya yang kan bayang. Menjadi masalah, tuhmah, muncul tuduhan yang aneh-aneh dari orang lain. Maka dalam posisi tersebut, saya datang ke masjid untuk salat, tiba di masjid ternyata nggak ada peci, itu menjadi masalah. Makruh bagi saya menjadi uzur untuk menghadiri salat berjamaah. Suatu ketika tahun 2012, ketika Jalan Pango itu sedang dibangun, masih kerikil pengerasan, bulan Ramadan, subuh itu ada pengajian di Masjid Raudhatul Jannah seberang jembatan Masjid Pango. Saya dari kota Madiacet Keeng naik sepeda motor Suzuki Skywave. Saking taatnya berlalu lintas, ada subuh pakai helm. Cibayangan subuh pakai helm, padahal dirlantas mentah hanya jaga alam.
belum saya pakai peci begini, ini belakangan jadi agak sedikit nasionalis. Masih pakai peci rajut putih itu. Jadi saya lepaskan peci itu, saya masukkan dalam glove boxnya, tempat puduk tarung jaro. Setelah makan sahur, ketika sudah imsak, saya berangkat dari Cot Keeng menuju ke Pango. Tentu kecepatannya itu di atas rata-rata 80 km per jam, menan ke kira-kira itu. Sampai ke masjid, biasa seperti saya datang kemari juga, sudah sedang berlangsung salat. Saya parkirkan sepeda motor, saya lepaskan helm, begitu saya raba peci kahanalih. Rupanya ipol angin. Ipol angin. Maka paniklah saya, kiban caranya kadro masjid. Tapi kupiah lah, enggak mungkin saya duduk di depan memimpin pengajian tanpa ada peci. Akhirnya saya berinisiatif untuk kembali ke Kota Madia Cot Keeng. Maka ketika sepeda motor saya turunkan lagi, sudah duduk di atas joknya, datanglah Pak Keciknya, Pak Kecik Kamaruzzaman. Melihat gelagat saya mau pulang, dia nyong, "Oh Ustaz, oh apa ya Pak Kecik? Apa kan Ustaz? Kopiah hanali kayak pupo angin." Berinisiatif, ini cito kopiah don mentang. Maka beliau lepaskan peci, beliau peci hitam begini. Okeylah, saya terima kebaikan beliau. Ternyata lingkar kepala kami berbeda. Maka akhirnya peci beliau berikan itu hanya nempel begini saja di atas. Kalau lagi Paulus. Tapi okeylah, sudah ada solusi. Maka masuklah masjid, melanjutkan pengajian. Saya berpeci dan Pak Kecik kakak lagi naro. Itu contoh sederhana. Kasus kedua, 2 tahun lebih yang lalu ada kegiatan dengan Baitul Mal Aceh Besar tentang sosialisasi zakat di Kecamatan Kutacot Gli. Saya keluar dari rumah tanpa peci karena di dalam mobil itu sudah lengkap, biasanya ada peci. Saya ke Ulekaring ngopi dulu karena orang Aceh anak ngopi pungo apa, je kopi nggak be pungo. Saya tetap turun tanpa peci ngopi. Ketika melihat jam, setengah jam lagi jadwal pertemuan, saya naik mobil melaju sampai di daerah Samahani Sibreh. Baru saya berpikir, nah kupiah Tuhan. Saya periksa dalam laci tidak ada, di pintu mobil nggak ada, di belakang jok mobil nggak ada, nyan kapal lobi biah nak kupiah. Maka sepanjang perjalanan saya lirik kanan kiri, ada nggak toko yang jual peci. Sampai akhirnya ketemu toko jual peci tersebut di sekitar Samahani, sudah dekat persimpang menuju pesantren Darul Quran. Tidak ada peci hitam begini dan tidak ada peci putih rajut biasa, kecuali yang tebal. Gak kelum lojit. Pemandangan hantar noh lekiban hiu tipun datsuyan. Tapi itulah kondisinya. Secara aturan sah-sah saja saya lanjutkan perjalanan, hadir pada acara pertemuan itu dengan mesebeng. Tapi itu menjadi sebuah tuhmah. Oh mah gaul dah tengku lewetnya. Gak pakai lu panjang mesebeng. Maka saya pakailah peci tersebut untuk kondisi darurat. Di dalam fikih itu diatur, watan kharimu muru'atu faqihin bilubsi thiyabin suqiyyin. Rusaklah kewibawaan seorang faqih, seorang alim, seorang soleh ketika berpakaian dengan pakaian yang pasaran. Maka kalau ada guru-guru kita orang alim, misalnya dulu ada almarhum Profesor Abu Muslim Ibrahim, Allahumma ghafir lahu, Ketua MPU Aceh. Bayangkan bila kita bertemu dengan beliau di jalan, di pasar ataupun di warung kopi, beliau tidak pakai peci dan pakai baju jersey-nya MU, Manchester United, Red Devil tulisan setan merah. Nyam-nyaganya merompoknya baju itu apa kabarnya? Oh mah gawat. Hilang kewibawaan seorang faqih sekaliber beliau karena menggunakan pakaian yang pasaran. Maka kita kagum dulunya kepada seorang tokoh Aceh, almarhum Wali Nanggro Hasan Tiro. Beliau itu terkenal sebagai seorang yang perfeksionis, tidak akan bersedia menemui siapapun tamunya kecuali sudah berpakaian lengkap dan rapi, sudah pakai celana, pakai jas, pakai dasi, dan rambut tersisir rapi, baru beliau bersedia menemui tamunya. Itu SOP.
Maka orang-orang yang berwibawa akan menjaga kewibawaan tersebut, tidak akan bersedia bertemu dengan tamu kecuali dalam keadaan rapi. Tapi bayangkan betapa kita berani dari Cot Masjid ke Pasar Penayung dulunya sampai ke pasar Dilam Dingin sekarang Mahirah hanya pakai singlet saja, itu pun mereknya Swan Brand. Ngan singlet Swan Brand merek nyan giti dengan bule giti kribu nani pobe bagaimana hilang kewibawaan. Di negara-negara maju atau setidaknya negara yang berpikiran maju, SOP berpakaian ini dijaga. Dulu ketika masih lancar transportasi kita ke Malaysia sebelum Covid, kalau kita pakai baju t-shirt yang kerah bulat itu naik pesawat, sampai di bandara kita tidak diizinkan turun kecuali pakai baju yang berkerah. Itu SOP. Sebelumnya tahun 2007 saya ke Malaysia membawa anak-anak yatim dari pesantren untuk bertemu dengan orang tua angkat mereka. Orang tua angkat mereka ini berpikir daripada mereka datang kemari bertemu anak-anak ini, lebih baik anak-anak ini yang datang ke Malaysia. Karena bagi orang tua angkatnya gampang saja datang ke Aceh, tapi bagi anak-anak ini bukan perkara mudah untuk bisa datang ke Malaysia. Maka berangkatlah, dilayani dengan sangat baik sampai nginapnya itu di Hotel Concord di Shah Alam di Selangor. Idenya kahek tapi mang nemit mantai kan tengah aja. Ternyata anak-anak ini enggak tidur, mereka lompat-lompat di atas kasur. Menani grup ibu dah lewat tu. Leleh yang panjang malam aja. Dia kata suatu ketika diundang untuk berbuka puasa di klub khusus orang-orang elit Malaysia di lantai 41 Twin Tower, lantai 41. Sudah diingatkan oleh guide kami bahwa datang ke tempat tersebut sebenarnya itu yang laki-laki mesti pakai tuxedo, yang perempuan pakai gaun dan wajib pakai sepatu. Tapi karena anak-anak ini yatim diberikan sedikit dispensasi, boleh pakai baju koko saja, pakai songkok, tapi tetap wajib pakai sepatu. Maka kami menantilah di Shah Alam. Tim yang menjemput baru datang setelah azan asar berkumandang. Maka karena takut macet di jalan, saya ajak anak-anak sholat asar dulu, padahal mereka sudah rapi pakai sepatu. Karena sholat asar mereka lepas sepatu, pakai sendal ke mushola. Begitu selesai sholat sudah tiba jemputan, maka langsung anak-anak ini dengan sandal naik mobil. Mungkah na tinggal ligenan kandingan oleh ilok. 15 menit menjelang sampai ke lokasi parkirnya, yang menjemput kami, guide kami ini wakil ketua Asosiasi Seniman Artis Melayu. Beliau vokalis dari grup musik Left Handed. Beliau hanya minta kepada saya, tolong nama saya dirahasiakan Ustaz, tapi beliau tidak minta dirahasiakan identitasnya. Nanti silakan browsing grup musik Left Handed, siapa vokalisnya. Beliau itu profilnya seperti Piramli, gagah. Wakil ketua Asosiasi Seniman Artis Melayu. Kalau di Indonesia itu sederajat dengan Haji Roma Irama. 15 menit menjelang sampai lokasi, beliau perhatikan anak-anak di belakang ternyata pakai sendal semua. Marahlah beliau. Apa katanya? Saya saja dengan peringkat seperti ini nggak pernah diundang ke tempat itu, tapi dengan sebab kalian anak-anak yatim ini saya diundang ke situ. Ini kalau sampai ke lokasi nanti kalian tidak diizinkan naik, silahkan kalian cari tempat buka puasa di luar, saya tetap naik ke atas. Nyandum pala ini karena anak anak pakai patuleh. Nah, dia akhirnya sampai situ, beliau telepon panitia, belum minta dispensasi karena anak-anak sudah lupa tadi. Jadi akhirnya diizinkanlah naik. Apa artinya? Orang-orang yang berkelas, mereka punya standar berpakaian. Hadir ke majelis mereka pakai tuxedo, pakai gaun, pakai sepatu. Kita di Aceh yang bersyarat Islam, ternyata pemerintah kita tidak punya pemahaman tentang tata busana, tata boga dan lain sebagainya. Betapa sering kita temukan di jalan orang-orang perempuan yang pakai baju tidur untuk berbelanja di pasar. Membaca ya. Dan itu tidak menjadi persoalan bagi pemerintah kita. Entah pemerintahnya tidak berwawasan, entah kitanya yang kurang asam. Ini menjadi permasalahan. Keluar dengan baju tidur bagi orang perempuan itu masalah bagi laki-laki. Hantakalan kalumah. Hantakalan Malaysia ulam.
Ini persoalan bagi kita. Di negeri orang diatur, di negeri kita ini tidak menjadi peraturan, padahal itu menjadi bahagian dari syariat, tidak terlepas. Maka termasuklah pada persoalan menghadiri sholat berjamaah, standar pakaian itu dipersoalkan. Bila ada orang yang ketika azan berkumandang sudah qamat mau sholat berjamaah, ternyata pakaiannya tidak sesuai, itu menjadi uzur untuk menghadiri sholat berjamaah. Pulang ke rumah saja walaupun terpaksa sholat sendiri, daripada ngotot sholat di masjid dengan pakaian yang tidak sesuai dengan standar berpakaiannya. Itu diatur. Maka ada inkisyaful aurah. Sekarang bukan hanya tidak sesuai dengan standar kita, malah tidak sesuai dengan standar syariat. Begitu rukuk, baju naik ke atas, celana turun ke bawah, terlihatlah aurat. Sayangnya banyak orang yang salah paham, yang mereka tahu bahwa aurat laki-laki itu antara pusat dan lutut, dan ketika dia rukuk dan dia sujud, dia tahu bahwa pusatnya tidak terbuka, lututnya tidak terbuka. Begitu kita gugat, tapi rungran lemah hang punggung, hanya pegahkan dari pusat lutut, hanya pegah punggung. Maka sekarang orang hanya menutup depan saja, belakangnya terbuka, nyampe hadap depan. Maka penggunaan kosakata, istilah-istilah di dalam pengajian, di dalam pendidikan itu harus tepat sasaran. Tidak boleh dianggap bahwa orang sudah paham, karena menyebabkan kekeliruan pemahaman. Oleh karena itu, setiap kali para ulama membuka kajian bab-bab yang baru, sebelum masuk ke dalam hukum, mereka lebih dahulu membahas tentang kata. Salat lughatan, secara bahasa doa. Salat istilahan, secara definisi aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Dijelaskan dulu agar kita tahu yang sedang dibicarakan ini versi bahasa atau versi istilah, agar tidak salah paham. Tapi apa boleh buat, kita hidup di negeri yang memang pemahaman itu sering disalahkan. Itu negeri kita. Maka kalau ada orang yang sedang sholat tersingkap aurat, batal sholat. Illa inkasyafaha riyahun, kecuali bila kita sudah benar menutup aurat disingkapkan oleh angin. Ketika sedang sholat pakai kain sarung begini, ipot tulangnya tehah, fasataraha halan, lalu dia tutup segera, menantehah getup aja, hana genikmati, oh mama ngat lebih pulangan. Itu batal sholat. Tapi begitu terasa auratnya terbuka, langsung ditutup dengan tidak melakukan gerakan yang fatal yang juga berpotensi membatalkan sholat. Ya. Jadi tadi ya, terbuka aurat ataupun terjadi hadas, ketiban najis, itu membatalkan sholat. Wa tarku ruknin amdan, demikian pula batal sholat meninggalkan satu rukun secara sengaja. Dan yang paling sering tinggal rukun itu Fatihah. Orang yang sholat berjamaah karena terlalu asyik mendengar bacaan imam, lemak, mabuk, doa dengan sedang sholat di cot masjid, khusyuk sampai ke akhirat, ataupun tidak khusyuk sampai ke Jakarta, shopping yang kedua, tengok belanja menalah, saking asiknya Allahu Akbar, rukuk juga lupa bahwa Fatihah tidak dibaca atau sengaja. Maka dalam kondisi demikian para ulama katakan, bila ada orang salat ikut imam lupa Fatihah, teringat ketika imamnya rukuk, makmum belum rukuk, wajib bagi makmum ini untuk menyelesaikan bacaan Fatihah. Walaupun imam sudah rukuk, imam sudah i'tidal, imam sudah sujud, selesaikan Fatihah. Kapan batas waktunya? Sebelum imam bangkit dari sujud yang kedua. Imam kadu antara dua sujud, itunya mentang tengah selesaikan Fatihah. Waladdallin. Imam sujud yang kedua, kita rukuk. Salah kadar sekedar sah tumakninah nyan beli eta mah sunnat, subhan rabbil azimi wa bihamdi, subhan rabbil azimi wa bihamdi, subhan rabbil azimi wa bihamdi, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu, nya kahang kemahin hanya sekedar sah tumakninah, Allahu akbar rukuk,
sekali tarikan nafas atau sekali baca tasbih subhan rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah, sekedar tumakninah rabbana walakal hamd, Allahu akbar sujud. Maka insya Allah ketika imam bangkit berdiri, kita tidak tertinggal terlalu jauh dari imam. Maka ada yang sunat-sunat ini pada tempat tertentu tidak perlu bahkan makruh untuk diamalkan. Namun karena tidak diajarkan dengan komprehensif itu bahasa kami di Cetkeung, dengan lengkap, apa yang terjadi? Walaupun tidak sepatutnya diamalkan, tetap dipraktikkan. Coba perhatikan, ketika kita hadir pada acara kenduri atau buka puasa bersama, lalu dia laksanakan salat maghrib berjamaah, tempat wudhu itu terbatas karena bukan di masjid, bukan di menasah, hanya ada 1-2 keran. Orang yang berwudu antriannya panjang. Harusnya dalam kondisi demikian kita hanya berwudu sekedar yang wajib-wajib saja. Nyohana gedeme pegli huke le bacu-bacu. Urang lain ka grehem-grehem li monggo tapo likut. Ya kenyan slow mantap. Kumur-kumur lena deme ke sok igo dalam jablo Pepsodent gotu. Praktek kita memang sunat, tetapi menyusahkan orang lain itu haram. Protokol COVID, vaksin memang perlu, tapi mengancam kepala sekolah dipecat itu bahaya. Maka ada kondisi-kondisi yang kita harus diskusikan ulang. Jadi baik sampai demi protokol COVID kepala sekolah diancam untuk dipecat, itu sudah pasti kepala sekolah imunitasnya langsung turun drop ya. Anak-anak sehat, kepala sekolahnya COVID, maka jika kebut ya. Kita lupa tentang aulawiyat, skala prioritas ini. Jadi ketika melihat orang sedang menanti, maka segera terburu-buru agar orang tenang. Hanya mantang praktek kumur-kumur rah hidung lagi cabut boleh hidung macam agenda kan. Urang lain kagak buat balik kot. Jangan dalam kondisi demikian mempraktekkan sunat itu menjadi makruh. Kenapa? Menyusahkan orang lain. Ada fadilah yang lebih penting, yaitu idkhalus surur ala qalbil mu'min, menyenangkan orang lain dengan mengurangi kapasitas dan kualitas kita. Datren becut derajat, orang lain senang. Itu lebih besar pahalanya daripada menyempurnakan sunat yang 3 kali. Ya, maka demikian pula dalam kasus tadi. Lupa Fatihah, teringat sebelum rukuk, imam sudah rukuk, kita belum, sempurnakan bacaan Fatihah. Atau sebaliknya, lupa baca Fatihah, imam rukuk, kita rukuk, begitu rukuk baru tengok, ya Allah Fatihah katinggal ikut. Tidak boleh kembali berdiri untuk baca Fatihah, tetap wajib lanjutkan rukuk, i'tidal, sujud, ikut imam itu wajib. Tapi Fatihah rukun, tetap wajib dibaca, tapi wajib ikut imam dulu. Ikut imam. Kapan baca Fatihah? Setelah imam salam tambah 1 rakaat, bukan tambah 1 Fatihah. Ya, jadi baik umat Fatihah tinggal menyemnan dia salam tunggu imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fil alamin innaka hamidum majid. Fatihah tinggal menon, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Tidak boleh baca Fatihah saja, tetap wajib tambah 1 rakaat. Padahal posisinya tepat di belakang imam. Urang lain kabeh salam kena gebedah lah. Kapalo tengkuyo nyopo tanya kurang rakaat, peganya lebih rakaat. Tetap lanjutkan, tambah 1 rakaat lagi. Nanti setelah salam, kalau ada yang bertanya, hai tengku, tadi kan kita sama-sama takbiratul ihram dengan imam. Iya, tapi kenapa tambah 1 rakaat lagi? Bukan, tadi di rakaat yang pertama karena bacaan imam terlalu syahdu, saya lupa, maka saya tambah 1 rakaat untuk menyempurnakan pertanyaan. Oh, berarti kamu punya karena jangan sampai tidak dijelaskan, nanti muncul tuhmah yang lain, berdosa pula orang lain. Nah, kalau tidak ditambah 1 rakaat untuk menyelesaikan Fatihah, sengaja meninggalkan 1 rukun, batal salat. Kalau sengaja matuo tuo bek tapegah tinggal Fatihah, ada tinggal sembahyang maah pakah nak sembahyang lehu no tuo tengku nyangkan Fatihah tinggal sembahyang lehu tinggal tuo tengku maah untuk lewat wate. Tapi salat zuhur itu tetap wajib dikerjakan, tapi waktunya sudah lewat. Ini udah waktu salat isya, wajib dikerjakan. Apa dalilnya? Yang kenya orang tibuk dengan dalil. Enggak ada dalil bid'ah katanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim,
man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kifarata laha illa dzalik. Barang siapa yang tertidur pada waktu salatnya atau dia tinggalkan salat tersebut, nasiya di dalam hadis ini ai tarakaha, bukan lupa tetapi meninggalkan. Apakah tinggal karena lupa ataukah tinggal karena sengaja? Kenapa? Karena nasiya di dalam Al-Quran di beberapa tempat diartikan tarakah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayati fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Barang siapa yang berpaling dari peringatan-peringatanku, nanti di akhirat dikumpulkan dalam keadaan a'ma, buta. Itu bahasa kami di Cekeung. Dikumpulkan dalam keadaan a'ma. Cekeung dia aneh-aneh meja dong. Itu bahasa Arab sebenarnya, buta. Maka dia protes, dia menggugat, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa hari ini engkau kumpulkan dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia aku bisa melihat? Dijawab oleh Allah, qala kadzalik, demikianlah, atatka ayati, telah datang kepadamu ayat-ayatku, fanasitaha, engkau lupakan. Kipan terlupakan ayat Al-Quran, Al-Quran dipek-dipek wabintih masjid, dibaca 20 jam monggo mula-ulang. Itu belum lagi sebelum salat berazan berkumandang ada pembacaan Al-Quran. Enggak mungkin lupa. Fanasitaha, engkau tinggalkan ayat tersebut. Fakadzalikal yauma tunsa, maka demikianlah engkau hari ini ditinggalkan, bukan dilupakan, karena Allah tidak lupa. Maka nasiya dalam hadis tersebut ai tarakaha, dia tinggalkan salat tersebut. Apa solusinya? Falyusalliha idza dzakaraha, hendaklah ia kerjakan salat itu idza dzakaraha, ketika dia teringat. Ini bukan teringat lawan lupa, ada teringat dengan makna sadar. Cik kedepu hendak semayang sengaja ma pakai no hak puput ka sadar tengku menekan hana sadar lo. Maka ada zakara dengan makna ingat, ada zakara dengan makna sadar. Makanya ayat Al-Quran dan hadis Nabi itu tidak bisa dipahami hanya dengan terjemah. Kalau hanya dengan kemampuan menerjemah bahasa Arab ke dalam bahasa yang kita pahami sudah dianggap alim, maka sungguh semua orang Arab itu adalah orang alim. Tapi ternyata bahkan orang Arab pun masih wajib untuk mengaji. Maka dibaca Fatihah, tidak boleh ditinggalkan. Wa syakkun fi niyyatit taharrum, demikian pula batal salat orang-orang yang ragu tentang niat pada waktu takbiratul ihram. Keraguan yang pertama, apakah tadi ada berniat atau tidak? Keraguan yang kedua, apakah niatnya sesuai atau tidak? Boleh jadi kita yang salat maghrib tadi ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, rupanya niatnya usalli fardal isya'i, sah-sah mentah. Urang sembahyang lahu rupanya usalli fardal asri. Makanya kata Imam An-Nawawi, wa yusannu talaffudhu biha li yusa'idal lisanul qalba, disunnatkan untuk melafalkan niat itu sebelum takbiratul ihram. Kenapa? Agar lidah dapat menolong hati. Menyokawai takun usalli fardal maghribi, kecil kemungkinan niat dalam hati salah. Tapi ada yang katakan nyan usalli pulan yang bid'ah karena Nabi hantar pubut yang boleh. Nyampe ada pengarama nepe bid'ah ucapan usalli nyam pun bid'ah karena Nabi hana bid'ah nya wahid. Inilah orang yang terlalu gampang untuk memvonis bid'ah pada sesuatu yang hanya karena ilmunya tidak terjangkau.
Maka sunnah di sini bukan karena Nabi pernah melakukan, tetapi karena perbuatan itu membantu untuk perbuatan baik. Lil wasail hukmul maqasid. Sarana hukumnya itu sama seperti tujuan. Kalau salat berjamaah di masjid kita anggap fardu kifayah, maka membangun masjid hukumnya fardu kifayah. Untuk membangun masjid perlu alat, perlu biaya. Kalau membangun masjid perlu biaya, maka mencari biaya itu fardu kifayah. Orang berkeluarga, suami berkewajiban untuk menafkahi istri. Kalau menafkahi istri wajib, maka wajib mencari nafkah. Pekerjaan mencari nafkah beda-beda. Ada yang kan angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut. Angkatan darat gejak MUU, angkatan udara GEU, angkatan laut gejak Melangu. Maka petani turun ke sawah untuk membajak sawah itu ibadah, wajib hukumnya. Kita bertanya, berapalah hasil panenmu sampai engkau tinggalkan salat berjamaah di awal waktu? Padahal dia membajak sawah itu hukumnya wajib. Sedangkan salat berjamaah ini fardu kifayah, jipat fardu ain. Menyakan ganya mau hana urang lain mau. Sedangkan berjamaah menyuhana gejaknya na urang lain. Kecuali yang memang disyaratkan pelaksanaannya berjamaah, salat Jumat, maka dibuat kearifan dalam hukum adat, hari Jumat ugli hanjut ja, ulaut hanjut ja, ublang mentang jut. Bahkan karena blang to dengan gampung terdengar azan, tapi menyokau ugli hana terdengar azan, maka terjadilah kekeliruan pemahaman kita. Kita datang ke masjid untuk salat karena azan berkumandang, bukan karena waktu salat sudah masuk. Kita datang ke masjid untuk salat karena azan berkumandang, bukan karena waktu salat sudah masuk. Kita sekarang terbalik, datang ke masjid karena waktu sudah masuk, maka panitia masjid terpaksa azan padahal belum siap. Nah, di rumah icat masjid tengah pegat kenduri sama dia kagak hidang bu, karena urang jame kagejak gepiyuh pohlapan berkumandang azan. Gepegah tu lihat tengku imam yang pimpin doa. Nyo tengku melaki maah karena tengah azan kamu gisah masjid lihat mayang bubah kino. Maka minta pakai. Selesaikan kenduri sudah dihidangkan. Tapi waktu semayang kita bong, tidak ada kewajiban salat di awal waktu. Wajib salat di dalam waktu. Selesaikan makan dulu. Urang kagak hidang makanan. Makan je dapat perih kayak semayang lain tak lagi salam. Tuan rumah bekerja menghidangkan makanan dibantu oleh kerabat dan tetangga. Mereka menghitung waktu jam 8 sudah selesai, sudah bisa kembali ke rumah. Tiba-tiba tamunya kembali ke masjid gigit salam pasti kurang tu. Kamu tu jamaah kau. Tidak kita rawat syariat ini dengan kemudahan yang diajarkan oleh agama. Maka seharusnya bukan datang ke masjid untuk mendengarkan azan, tunggu berkumandang azan baru kita datang ke masjid. Makanya azan itu disebut dengan an-nida. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Kalau diseru datang. Tapi Nabi contohkan sejak dari subuh sudah duduk di masjid. Bagi orang yang tidak ada kepentingan hana bulain i'tikaf di masjid. Tapi masih ada kewajiban. PNS absen sidik jari. Oh len urang Jumat ku ada beraya gaji hang ku jawab. Pokok je nyo masjid i'tikaf. Insya-Allah 3 bulan berturut-turut dipecat. Enggak disiplin. Hanya 3 bulan nyen kan leher kali put go Jumat. 12 urau hana tamongkan tu pecat. Ada pecat okey pecat rezeki ba Allah Taala. Kan kau bagian tu. Nyo kita nyo siap, promo hana siap. Dulunya ada gaji setiap bulan bisa berbelanja, bisa membeli, tiba-tiba dipecat dari kantor gajinya tetap urau Jumaat iktikaf di masjid. Itu nak di promo lako pak. Akhirnya rusak rumah tangga, bercerai suami istri, terlantar anak-anak hanya karena mencari pahala datang di waktu yang pertama hari Jumat. Maka ajarkan agama itu dengan komprehensif, bukan hanya parsial. Sudah parsial pula. Ajarkan dengan lengkap.
supaya orang tahu bahwa ini kewajiban, ini uzur-uzurnya. Maka orang yang sholat salah niat tengah sholat maghrib tadi, penuh puteni temayang maghrib, puteni temayang isya, batal sholat. Maka menghindari batal ini wajib, sekurang-kurangnya sunat. Maka disunatkan untuk membantu agar tidak salah niat, dilafalkanlah usalli, bukan diteriakkan, hanya sekedar talafut. Apa makna talafut? Menggerakkan lidah untuk bertutur dengan kata-katanya. Namun karena kita tidak paham arti kata per kata, betapa sering ketika melafalkan justru kita berteriak. Saya jadi imam, mikliku usalli fardal isya'i, di cot masjid saya salat ucap keung terdengar, itu bukan lagi talafut. Maka keributan itu terjadi karena yang ditalafulkan oleh imam terdengar sampai ke lokasi parkir. Andai kata hanya menggerakkan mulut, nggak ada masalah, itu talafut. Terdengar pada orang sekitar disebut israr, pada orang yang dekat disebut israr, sir. Maka bacaan sir itu terdengar orang yang di samping kita. Kalau terdengar pada orang sekitarnya disebut dengan jihar. Bila terdengar pada orang yang jauh disebut dengan as-sarah ataupun raf'us saut, berteriak dalam bahasa kita. Maka ada fiqhul lughah, memahami kosakata. Au syakka fi syartin laha ma'a mudhi ruknin qawliyin au fi'liyin au tuli zamanin, ataupun ragu tentang sebahagian rukun, sedang salat ragu benar natung semayang pahan, sudah berwudu ragu benar ni tibi gentut pahan. Keraguan itu berlanjut sampai berlalu satu rukun qauli. Tapi kalau sebentar saja ragu langsung dibatalkan keraguannya, apa nih, selesai. Maka di dalam agama yang ragu-ragu itu tidak boleh dipelihara. Al-yaqinu la yuzalu bisyak, bahwa keyakinan itu tidak bisa dibatalkan hanya karena muncul keraguan. Orang dari rumah sudah berwudu datang ke masjid untuk salat, sampai di masjid ragu, lentung semayang kalah tapi pernah baca berjalan mana nak tepeh kulit ngorinong naik tebi gentut. Masalah batal kita ragu, tapi persoalan sudah berwudu kita yakin. Al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang yakin sudah berwudu tidak bisa dibatalkan karena ragu sudah batal. Atau sebaliknya, belum berwudu, cuma ragu sudah berwudu atau belum. Dari rumah tidak berwudu, datang ke masjid dengan kawan-kawan karena keasikan berbicara sampai langsung ke posisi tempat sholat. Yang lain sudah berwudu, kita sendiri yang belum. Tapi karena lazat atau baca ajab kahaba kata dong, ketika mau takbiratul ihram tinggal tu ini kalau wudu bergalau, yakin belum berwudu, cuma dia ragu sudah berwudu atau belum. Al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang yakin ini tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Dia belum berwudu, karena dia yakin belum berwudu, hanya ragu sudah berwudu atau belum. Kasus yang pertama tadi, yakin sudah berwudu, ragu sudah batal atau belum, maka disebutlah dengan bara'ah asliyah. Al-aslu fil asya' baqa'u ma kana ala ma kana hatta yadulla dalilu ala khilafih. Hukum segala sesuatu tetap seperti apa adanya sampai ada indikasi dalil yang menunjukkan sebaliknya, baru batal. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, itu contoh sederhana fikih. Ini tidak ada dalil dari hadis Nabi, itu ijtihad dari para ulama. Menyatakan yang pedalil, kita hanya bisa menyebut referensi tertulis di dalam kitab I'anatul Talibin jilid yang pertama halaman 227. Dalil itu kan hadis Nabi dengan ayat Al-Quran. Hadis Nabi sudah selesai, ayat Al-Quran sudah selesai, masalah bertambah-tambah. Nyampe peh tapudip Nabi dalam telakai dalil. Maka ada yang namanya ijtihad, berimprovisasi. Jangankan ketika Nabi sudah wafat, bahkan ketika Rasulullah masih hidup, para sahabat itu sudah berijtihad. Makanya Muaz bin Jabal ketika diutus oleh Rasulullah untuk menjadi gubernur di negeri Yaman, dites oleh Nabi, nanti kalau sampai di negeri Yaman timbul masalah, bagaimana engkau akan selesaikan perkara?
Dijawab oleh sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, saya akan perhatikan di dalam kitabullah. Kalau tidak ada, saya akan perhatikan sunnah Rasulullah. Kalau dalam sunnah tidak ada jawaban, sa'ajtahidu ra'yi wala alu. Saya akan berijtihad dengan logika saya dan saya tidak akan berpaling. Andai kata ijtihad itu salah, getampa Muaz Nabi, bro tak kayak mentang udip kah nak telepon. Tapi Nabi tepuk-tepuk dada Muaz sambil berucap, alhamdulillahilladzi wahaba rasulillahi mayyurdi Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada Rasulnya seorang yang diridhai oleh Rasulullah. Sejak Rasulullah masih hidup sudah ada ijtihad. Bahkan ketika bersama dengan Rasulullah, sahabat berijtihad. Dalam perjalanan pulang ke Madinah, mendekati Madinah, Nabi katakan, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada seorang pun di antara kalian yang kerjakan salat asar kecuali kalau sudah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Maka berlanjutlah perjalanan sampai matahari akan terbenam, perkampungan itu belum terlihat. Maka terpecahlah dua kelompok sahabat. Sebahagian berhenti di jalan untuk salat asar sebelum keluar waktu, sebahagian melanjutkan perjalanan walaupun waktu keluar, kalau belum sampai di kampung itu mereka belum salat. Mudih kang katanya mbak Nabi na sajan nyoy Rasulullah kiban kampung untuk jauh putar semahyang ile atau daya aju. Mereka berijtihad sampai di Madinah. Kedua kelompok ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi karena melihat matahari hampir terbenam dan kampung Bani Quraidah belum terlihat, maka kami salat asar di jalan takut keluar waktu. Ejak tubuh kelompok itu, ya Rasulullah, karena anda katakan jangan salat kecuali kalau sampai di kampung Bani Quraidah, betai tebi watai kamu hendak bayang ilewah. Kenapa mereka tidak bertanya kepada Nabi? Ini ijtihad bahkan ketika perjalanan mereka satu kloter dengan Nabi. Hija anu banyak ciri lebihnya bukan hanya ijtihad, tetap harus ada ayat hadis makan memang ini. Maka disinilah perlunya fiqih, pemahaman. Oleh karena itu Nabi menyatakan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah berikan pemahaman agama, bukan hafalan agama. Pemahaman bukan hafalan. Makanya ada banyak cirit itu dalam bahasa Inggris disebut children diary. Ini hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula sudah tiba saatnya kumandang azan Isya. Kita padakan kajian sampai di sini, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja'una wal ma'ab. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.